Saya yakin kamu yang menonton video ini pasti memiliki pertanyaan yang sama seperti apa yang saya seringkali tanyakan saat saya melihat diri saya dan saya melihat beberapa orang yang ada di lingkungan saya. Yang mana pertanyaannya adalah, apakah kemiskinan ini sudah menjadi takdir di dalam diri kita sehingga kita tidak bisa menjadi orang kaya gitu? Atau mungkin sistem yang ada memang mengharuskan kita untuk menjadi orang yang miskin? Karena ya orang miskin biasanya adalah orang-orang yang mengonsumsi barang-barang yang dijual oleh orang-orang kaya. Atau apa sih penyebabnya gitu? Kenapa sih kita melihat sangat sedikit gitu? Ya ada sih, tapi tidak banyak orang yang awalnya itu miskin terus berjuang sangat kuat dan keras untuk menjadi orang kaya. Karena memang di zaman modern ini seperti yang kita lihat, menjadi orang yang pekerja keras sebenarnya tidak lagi cukup. Persaingan sudah sangat ketat gitu. Ya tentu saja untuk bisa bertahan kita harus bisa memiliki nilai lebih dari apa yang kita kerjakan. Disinilah pentingnya memiliki kerja cerdas. Tapi di sini kita akan membahas kenapa sih kita yang miskin itu cenderung untuk terjebak dan terkunci gitu di dalam lingkaran kemiskinan yang kita hadapi saat ini. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 8 faktor misterius yang mengunci orang dalam lingkaran kemiskinan. Yang saya harap kamu bisa mendapatkan beberapa pelajaran yang bisa kamu terapkan dalam keseharian kamu dan dalam bagaimana kamu bekerja setiap harinya. Jadi tanpa banyak babi bu lagi, kita langsung saja ke faktor misterius yang mengunci orang dalam lingkaran kemiskinan yang pertama, yaitu adalah keterbatasan akses ke pendidikan yang berkualitas. Seperti yang kamu lihat, di luar sana ada banyak sekali orang yang berjuang mati-matian, tapi perjuangan mereka itu hanya menghasilkan sedikit keuntungan dari usaha yang sangat banyak gitu. Dan inilah manfaat dari ilmu. Semakin berilmunya kamu, tentu saja kualitas dari pekerjaan kamu akan meningkat dan usaha yang bisa kamu keluarkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tentu saja tidak akan perlu banyak gitu. Kamu tidak perlu bekerja dengan sangat keras dan giat hanya untuk mendapatkan hasil yang sedikit. Kamu bisa mengimbanginya dengan pengetahuan. Dan ada sedikit rumus di sini di mana semakin tinggi ilmu kamu atau pengetahuan yang kamu miliki terkait sesuatu yang tidak semua orang miliki, maka semakin tinggi pula nilai yang kamu miliki. Dengan kata lain, kamu berhak untuk memperoleh gaji yang lebih tinggi. Tapi sayangnya tidak semua dari kita yang merupakan orang miskin gitu benar-benar peduli dan merasa bahwa hal ini adalah hal yang penting, di mana kita harus meningkatkan kualitas pendidikan kita. Memang sih ada banyak sekali keterbatasan yang dimiliki oleh orang yang miskin gitu, yang bisa mempengaruhi pola pikir, termasuk bagaimana seseorang melihat ke arah pentingnya pendidikan ini. Dan keterbatasan terhadap pendidikan yang berkualitas ini bisa menjadi pemicu kenapa orang-orang di luar sana atau termasuk kita yang tetap miskin gitu sulit sekali untuk keluar dari zona kemiskinan yang kita alami atau miliki ini. Jadi ya pendidikan merupakan faktor yang paling penting yang pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah kurangnya akses ke perawatan kesehatan yang memadai. Kesehatan, banyak sekali dari kita yang mengabaikan kesehatan ini ya, termasuk kamu, saya juga kadang-kadang kalau harus melakukan sesuatu yang sangat digemari ya lupa untuk memikirkan tentang kesehatan. Apalagi bagi orang-orang yang berada di kualitas ekonomi yang menengah ke bawah gitu, tentu saja ya ada banyak sekali pikiran-pikiran yang harus difokuskan. Dan kesehatan itu adalah sesuatu yang tidak menjadi prioritas utama kita. Maka dari itu ya sulit sekali untuk bisa menjadi orang yang sukses dan lepas dari kemiskinan. Karena kesehatan bisa membuat kita berpikir dengan jernih. Dan sehat berarti kita memiliki energi yang cukup untuk bekerja setiap hari untuk mendapatkan keuntungan. Ya paling tidak kita peduli lah gitu tentang kesehatan yang kita miliki, sehingga kita bisa tetap maksimal dalam bekerja setiap hari. Karena tidak ada orang yang bisa menjadi kaya tanpa adanya penghasilan. Dan kenyataannya orang-orang yang miskin kebanyakan gitu yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah, kamu pasti tahu rata-rata hanya memfokuskan pendapatan mereka dengan pendapatan aktif. Yang mana kalau kita tidak bekerja satu hari ya tentu saja kita tidak akan mendapatkan uang di hari tersebut. Kamu bayangkan saja, kamu harus bekerja setiap hari, dan kalau kamu tidak bekerja, kamu tidak akan mendapatkan uang, dan kamu tidak benar-benar berpikir dengan serius tentang kesehatan yang kamu miliki yang benar-benar kamu butuhkan menjadi modal utama kamu dalam mendapatkan kekayaan gitu.
Ya, tidak mengherankan kalau kita lihat dari sudut pandang ini kenapa kita yang miskin cenderung untuk sulit menjadi orang kaya. Kemudian faktor yang ketiga adalah ketidakmampuan mengakses modal dan sumber daya. Coba bayangkan, memiliki ide yang hebat, kamu misalnya sedang melakukan sesuatu atau sedang berjalan-jalan ke tempat yang menenangkan gitu. Dan kamu mendapatkan sebuah inspirasi, kamu mendapatkan ide untuk melakukan sesuatu yang harus kamu realisasikan. Misalnya, kamu ingin membuat lukisan yang hebat terkait pemandangan yang kamu lihat. Tapi kamu tidak memiliki cat dan kanvas di saat itu. Bagaimana kamu bisa merealisasikan apa yang kamu ingin lakukan? Dan inilah pentingnya memiliki modal. Kita memang yang masih miskin akan sangat sulit untuk lepas dari kemiskinan karena modal ini mungkin akan sangat terbatas. Saya yakin di luar sana ada banyak sekali orang yang benar-benar memiliki pemikiran yang sangat brilian, ide-ide kreatif tentang usaha dan tentang hal-hal yang bisa meningkatkan pendapatan itu pasti banyak bermunculan dari orang-orang yang kita rasa miskin gitu. Tapi masalahnya bukan di situ. Saya pernah mendengar Dr. Tirta berkata bahwa sebuah kegagalan akan terlihat berbeda di mata orang kaya dan orang miskin, karena orang miskin itu belum tentu bisa mengulang kegagalan lain saat mereka sudah melakukan sebuah kegagalan karena modalnya itu cuma satu. Tapi orang kaya hanya akan gagal satu kali dan mereka bisa mencoba untuk melakukannya lagi karena ya akses ke modal itu sangat lebih besar gitu dari orang miskin. Dengan kata lain, kita itu sebenarnya memang sudah terjebak dengan keadaan kita melalui keterbatasan ini ya, termasuk modal ini gitu. Taruhlah kamu ingin membuka usaha membuat sebuah berjualan bakso misalnya, tapi kamu tidak memiliki modal untuk mencoba mempraktekkan apa yang kamu pikirkan. Apa yang akan terjadi? Ya tentu saja kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita hanya bisa fokus untuk melakukan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Dan misalnya kamu sudah memiliki modal untuk melakukan hal itu, tapi kamu pasti berpikir dua kali untuk menggunakan uang yang kamu miliki untuk membuka usaha baru. Karena otak kamu pasti dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran. Misalnya ya seperti, nanti kalau usaha saya gagal gimana? Uang saya akan habis dan hilang, seperti itu. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan negatif yang bisa menghentikan kita untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan atau ide brilian yang bisa kita realisasikan. Kemudian faktor yang keempat adalah lingkungan sosial yang seperti labirin. Ya, labirin. Kamu tidak salah dengar. Kenapa saya menyebutnya labirin? Karena kita yang berada di lingkungan yang menengah ke bawah cenderung untuk memiliki lingkungan yang saling menjerat dan saling menggagalkan. Bahkan rasanya tidak akan banyak orang yang mendukung kita untuk mencapai kesuksesan. Kebanyakan orang yang berada di kelas menengah ke bawah itu rata-rata ingin melihat orang lain lebih buruk atau lebih gagal daripada diri mereka. Kenapa? Karena ya ini tidak semua sih, tapi saya lihat rata-rata orang miskin itu mematok keberhasilan atau kesuksesan mereka itu dari kegagalan orang lain. Ya inilah yang juga menjadi faktor kenapa kita yang miskin itu sulit sekali menjadi kaya. Yang pertama, lingkungan kita itu sudah sangat menjerat kita dan mengharuskan kita gagal supaya mereka memiliki teman untuk bisa berada dalam taraf ekonomi yang sama gitu. Kemudian yang kedua, lingkungan yang kita miliki tentu saja akan memiliki akses informasi yang terbatas gitu. Informasi yang kita terima ya muter-muter di situ saja, tidak akan ada informasi peluang pekerjaan yang lebih tinggi kualitasnya karena kita hanya bergaul dan berbaur dengan orang-orang dengan kadar ekonomi yang sama, dengan jenis pekerjaan yang sama. Jadi kalau kita berani untuk melompat pergaulan kita ke orang-orang yang lebih kaya gitu sedikit, tentu saja peluang kita untuk mendapatkan ilmu dan pekerjaan yang lebih baik gitu akan sangat terbuka lebar. Tapi memang sulit sih untuk keluar dari keadaan lingkungan kita yang saat ini. Dibutuhkan banyak sekali keberanian untuk merombak pergaulan kita menjadi lebih baik dan lebih luas daripada sebelumnya. Ya kalau kita menyebutnya dengan bahasa modern yaitu keluar dari zona nyaman. Maka dari itu ya peluang kita yang miskin ini untuk menjadi orang yang tetap miskin akan sangat terbuka lebar. Karena tidak semua orang berani untuk keluar dari zona nyaman yang mereka miliki.
Kemudian faktor yang kelima adalah kurang jaringan sosial dan dukungan. Ya, seperti yang kita lihat tadi, dukungan sosial itu akan sangat sulit kita dapatkan. Bahkan teman kita sendiri akan sangat sulit mendukung kita. Justru keluarga yang kita miliki tidak bisa mendukung kita 100%. Bahkan ada banyak sekali orang di luar sana yang memiliki lingkungan yang tidak mendukung mereka sama sekali. Mungkin di luar ada yang berkata, ya aku mendukung kamu, tapi kenyataannya ya tidak gitu. Mereka kadang lebih senang kita untuk gagal dan ikut memiliki kualitas ekonomi yang sama seperti mereka. Tapi ingat, kamu harus bisa tetap untuk berhusnuzon bagaimanapun keadaannya. Namun intinya di sini, kita yang cenderung untuk menjadi orang miskin akan sangat sulit untuk lepas dari kemiskinan ini dan menjadi orang kaya kalau kita tidak memiliki dukungan sosial yang cukup dan memadai. Dan tentu saja seperti yang kita ketahui bersama gitu, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kualitas lingkungan yang baik tentu saja akan membuat kita menjadi orang yang baik, dan kualitas lingkungan yang buruk tentu saja akan membuat kita sulit untuk berkembang menjadi orang yang lebih baik. Maka dari itu ya, tanpa adanya dukungan dari lingkungan kita juga akan sulit untuk lepas dari kemiskinan yang kita rasakan saat ini. Kemudian faktor yang keenam yaitu adalah kemiskinan yang mengikat antar generasi. Kekayaan biasanya diwariskan gitu. Begitupun kemiskinan. Kita yang miskin biasanya mewarisi kemiskinan kita dari orang tua kita. Dan orang kaya juga ya seperti yang kamu lihat, rata-rata orang kaya itu mewarisi perusahaan, mewarisi harta-harta dari orang tua dan kakek nenek mereka gitu. Dan itu ya bisa sangat mempengaruhi terhadap kondisi ekonomi seseorang. Di sini saya tidak ingin membuat kamu berpikir negatif bahwa saya sedang mengajak kamu untuk pasrah gitu dan menyalahkan orang tua. Tidak. Memang ada peluang kita untuk bisa menjadi orang yang lebih kaya dengan kondisi kita saat ini. Tapi kalau kita melihat terkait faktor yang bisa menyebabkan kita menjadi orang yang miskin, ya faktor dari keturunan ini memang tidak bisa kita pungkiri sangat mempengaruhi hal tersebut. Kemudian faktor yang berikutnya adalah stigma sosial dan diskriminasi. Kita yang merupakan orang miskin cenderung untuk dilihat sebelah mata oleh banyak sekali orang. Kita dilabeli oleh orang ya seperti dicap gitu bahwa kamu adalah orang yang miskin dan kamu tidak boleh melakukan ini dan itu. Dan kamu tidak akan berkemungkinan untuk menjadi orang kaya. Dan label inilah yang membuat kita kadang merasa ya putus asa gitu. Dan parahnya lagi, tidak sedikit dari kita yang miskin mengakui stigma masyarakat tersebut dan menyebut diri kita sebagai orang yang benar-benar miskin. Dan ya karena seringnya kita dilabeli seperti itu dan seringnya kita didiskriminasi, tentu saja ya kita menanam di dalam alam bawah sadar kita bahwa kita adalah orang yang benar-benar seperti yang mereka lihat, yang padahal tidak seperti itu kenyataannya. Tapi kalau kita melihat terkait faktor yang bisa mempengaruhi kenapa orang miskin bisa tetap menjadi miskin atau sulit untuk keluar dari garis kemiskinan, ya stigma masyarakat ini dan diskriminasi yang diberikan oleh lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali. Karena ya kita akan sulit berkembang, kita akan mematok diri kita sebagai orang yang tetap miskin, kita akan sulit untuk keluar dari apa yang biasa kita lakukan setiap harinya. Karena banyak sekali orang yang berkata kamu tidak akan mampu untuk melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Kemudian faktor misterius yang mengunci orang dalam lingkaran kemiskinan yang terakhir atau yang kedelapan adalah keterampilan yang tak kunjung berkembang. Siapa sangka di zaman modern ini, di tahun 2024 ke atas ini, orang-orang cenderung untuk melihat bahwa skill atau keterampilan adalah hal yang paling utama di atas pengetahuan bahkan. Karena ya yang bisa dijual di luar sana itu sekarang ini adalah skill-skill yang tidak dimiliki oleh orang lain atau skill-skill yang lebih tinggi dari orang lain kalau kita mengarah ke arah persaingan. Sekarang mari kita lihat kondisi kita yang miskin. Apakah kita memiliki peluang untuk berkembang? Tentu saja bisa, tapi modalnya itu terbatas dan alat-alat yang dibutuhkan itu juga sangat terbatas gitu. Taruhlah kamu ingin menjadi orang yang ahli dalam proses coding gitu di komputer. Apakah bisa? Tentu saja bisa, tapi apakah ada komputernya? Itu jadi pertanyaannya. Dan tidak semua orang miskin mampu untuk membeli komputer. Dan
Inilah yang menjadi aspek kenapa orang kaya itu bisa sangat pintar dan berpeluang untuk menjadi lebih kaya daripada keadaan mereka yang sekarang. Dan kita yang miskin ya cenderung untuk terjebak dalam kondisi yang kita miliki saat ini. Tentu saja itulah yang membuat kita menjadi orang yang sulit sekali menjadi orang yang lebih kaya daripada yang sebelumnya. Untuk mengakhiri video ini, saya ingin mengingatkan bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk membuat kamu merasa lemah atau tidak termotivasi, tapi justru dengan adanya video ini saya harap kamu bisa paham apa-apa saja yang harus diubah dari kebiasaan kita setiap harinya tentang uang, bekerja, dan ilmu dan sebagainya. Karena semua yang bisa membuat kita menjadi lebih kaya ada di dalam video ini. Dan yang perlu kamu lakukan hanyalah melihat stigma yang ada di video ini dan merombaknya, kemudian mencoba untuk keluar dari apa yang disebut sebagai dogma sosial ini. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat. Sekian.